Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Arifin. Nomor induk mahasiswa saya 33222018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas TS dalam pembuatan video berkaitan dengan eh, mata kuliah, tugas mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Izinkan untuk men-share poin. Ya, dengan judul Revolusi Ilmiah, Paradigma Baru Adaptif Video Streaming pada Name Data Networking, dengan promotor Profesor Dr. Insinyur Nana Rahmana Sambas. Outline-nya diawali dari latar belakang. Pertama, revolusi ilmiah dalam perspektifku terjadi melalui beberapa lompatan yang secara secara pokok ini dan revolusioner. Ini digambarkan pada eh, pada tampilan ya yang terlihat dari mulai paradigma satu atau paradigma atau sesuatu hal yang sifatnya subjektif yang belum disepakati oleh masyarakat akademis. Kemudian yang kedua adalah tahap normal science. Tahap normal science ini masyarakat sudah sebagai yang fokus sebagai konsumen yang melihat para para ilmuwan sudah berusaha untuk mengembangkan paradigma ya, dan secara eh, keilmuan ini sudah dilakukan. Kemudian berikutnya ada fase di mana kondisinya terjadi masalah. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mendasari suatu kejadian yang tidak biasanya atau disebut dengan anomali. Nah, anomali ini menjadi salah satu bagian atau salah satu faktor dalam munculnya revolusi ilmiah. Kemudian berikutnya adalah krisis lahir dari sejumlah besar anomali ini. Dan dalam fase darurat ini, paradigma mulai meragukan kebenarannya. Kemudian masuk ke fase revolusi, berikutnya adalah adanya jawaban dari kejadian ya yang terjadi pada saat anomali dan pada saat krisis berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh. Baik. Nah, terkait dengan topik yang dibahas adalah tentang video streaming. Di awal uh, perkembangannya, video streaming ini adalah sebuah teknologi yang demikian pesat dan terus-menerus berkembang. Kalau di awal paradigma adalah bagaimana video itu bisa tampil di layar televisi atau di layar monitor ya. Mungkin pandangan tiap-tiap orang berbeda-beda gitu. Ada yang melihat dari sisi ilmu atau dari sisi yang lain gitu. Namun ketika sains normal itu sudah masuk ke pembuktian secara ilmiah atau keilmuan tentang video streaming ini. Nah, secara aktivitas streaming dilakukan oleh Steadman pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1998 ada sebuah komunitas livecaster yang memiliki ribuan pengikut dan tercetuslah konsep web 2.0 ya oleh O'Reilly Media, dan ini menjadi awal ya berkembangnya berbagai layanan internet. Nah, kemudian dalam prosesnya tentu video ini kalau tadi di normal science ini mengalami sebuah anomali. Anomali ini terjadi ketika ada satu kondisi di mana
terjadi gangguan atau kondisi yang tidak wajar ketika sangat sulit diakses video streaming ini. Apa yang mengakibatkannya berarti teknologi yang digunakan atau bandwidth yang tidak mencukupi. Dalam hal ini ada sebuah upaya ya berikutnya dalam mengatasi krisis yang terjadi, yaitu dengan menggunakan teknologi yang baru yang disebut dengan NDN. NDN adalah jaringan internet saat ini berdasar komunikasi host to host, dan ini yang mengusulkan juga sebelumnya adalah ya di teknologi IP, yaitu Van Jacobson. Kemudian pada tahun 2022 ini tentu ya 80% data seluler itu lalu lintasnya berupa video ya, yaitu gabungan antara gambar dengan suara. Nah, disebut dengan adaptive bit ratio karena teknologi ini dirancang untuk mengirimkan video ke pengguna dengan cara yang seefisien mungkin dan dengan kualitas yang dapat digunakan sesuai dengan perangkat. Sesuai dengan gambar di sebelah kanan, ini adalah perkembangan dari jaringan IP menjadi jaringan NDN. Kemudian secara tujuan tentu ya dari paradigma yang awal tadi dibahas, bagaimana sebuah upaya untuk masuk ke paradigma 2 atau merancang arsitektur jaringan NDN dalam kaitannya menghasilkan QoE dan QoS yang lebih baik dari teknologi sebelumnya. Dari sisi video streaming sendiri, ini sudah dilakukan pada tahun 2015 secara alur, secara desain implementasi sampai dengan tahun 2020. Dan saat ini masih berkembang teknologi video streaming ini. Nah, ini ada beberapa NDN live dan NDN tube ya, berdasarkan skenario atau desain implementasi dari video streaming menggunakan arsitektur Name Data Network. Kemudian NDN RTC juga sama, menggunakan konsep produser dan konsumer. Kalau sebelumnya di IP itu dengan klien dan server. Nah, ini adalah yang di tahun 2020 menggunakan NDN Global Testbed atau melakukan simulasi penerapan video streaming menggunakan arsitektur NDN karena memiliki kualitas dan minim delay ya. Jadi ada efektivitas dari sisi pengiriman. Baik, beberapa tahun yang dilakukan berdasarkan literasi menunjukkan bahwa adanya sebuah upaya untuk terus melakukan sebuah riset atau penelitian berkaitan dengan video streaming ini. Kalau ini berarti dari 2015 sudah mulai adanya NDN Live, NDN2, kemudian berikutnya ada yang melakukan riset itu menggunakan simulator atau NDN Sim, dan ada juga menggunakan emulator ya, menggunakan mini NDN. Sampai pada tahapan menggunakan perangkat langsung ya, atau di NDN testbed. Nah, jadi beberapa yang sudah dibaca literasi ini menunjukkan bahwa adanya masuk ke dalam paradigma yang kedua. Kalau pada tadi revolusi ilmiah ya, yaitu ketika sudah ada kejadian anomali atau keadaan yang tidak standar, maka berikutnya adalah adanya upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut. Nah, ini peluang-peluang pada penelitian ya terkaitan dengan adaptive video streaming tentunya diharapkan akan menghasilkan suatu produk yang teruji dan baik dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah paradigma kun itu terjadi ya pada adaptive video streaming dengan kemunculan awal mungkin tidak bisa direka-reka atau tidak bisa diterka ini dari apa video muncul itu. Kemudian secara keilmuan dapat dijelaskan. Kemudian ada bentuk
anomali yang terjadi ya dari sisi ketidakstabilan dalam pengiriman video itu, baik itu QoS maupun QoE yang buruk misalkan. Kemudian ada upaya-upaya untuk memperbaiki dalam posisi kondisi kritis yang tadi terjadi. Kemudian, melakukan penelitian ini masih terbuka pada jaringan NDN dan kondisi saat ini membutuhkan ketepatan pada implementasi video streaming. Pekerjaan mendatang yang memilih waktu yang tepat dalam pengerjaan video streaming dalam artian ada skema yang dilakukan untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa video streaming ini akan berkembang pesat ke depannya. Ini referensi yang digunakan oleh peneliti ya, oleh saya. Terima kasih. Alhamdulillah untuk penjelasannya dicukupkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak dalam menjelaskan dan dalam memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.